Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Fitri Nurhidayati. Nah, kali ini aku akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran. Langsung saja yuk, kita perkenalkan diri nih. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Fitri Nurhidayati dengan NPM 192151129. Nah, di video kali ini aku akan mempresentasikan media pembelajaran materi dimensi 3. Langsung saja yuk kita mulai pembelajarannya. Dimensi 3. Tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi dimensi 3 kali ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan dan menentukan jarak dalam ruang yang meliputi jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan titik ke bidang. Peta konsep. Nah, di sini ada peta konsep dari materi dimensi 3. Jadi, nanti kita akan membahas mengenai jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, gimana ketiga materi ini nantinya itu kita bisa gunakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman semua. Nah, untuk menyelesaikan dari soal-soal dimensi 3, kita bisa menggunakan bantuan yang namanya rumus teorema Pythagoras. Yang ini ya, teman-teman semua. Lanjut ke materi. Nah, di sini ada percakapan nih antara Fatma dan Andre. Jadi, Andre ini bertanya nih kepada Fatma. Halo Fatma, kamu tahu nggak apa itu dimensi 3 matematika? Nah, Fatma menjawab, tahu dong, itu merupakan ilmu yang belajar tentang bagian-bagian pada bangun ruang, mulai dari titik, jarak, dan sudut. Nah, kemudian Andre ini memuji nih kepada Fatma. Wah, pintar sekali ya kamu, hahaha. Nah, kemudian Fatma menanggapi kembali nih. Enggak ah, itu kan karena aku sudah belajar dulu. Mending kita belajar bersama-sama lagi yuk. Lalu Andre menjawab, yeay, ayo, let's go, kata Fatma. Lanjut nih. Nah, di sini ada sebuah video. Yuk kita menonton video bersama-sama. Kita akan menghitung jarak antara dua titik dalam ruang dimensi 3. Untuk meningkatkan sistem keamanan, pemasangan kamera CCTV bisa menjadi alternatif. Contohnya pada ruangan ini, yang berukuran 4 meter dikali 5 meter dengan tinggi 3 meter. Telah dipasang satu unit kamera CCTV. Tiba-tiba melalui layar monitor tanpa ada objek yang bergerak. Namun sayang, tidak terekam dengan jelas. Apakah karena jaraknya yang terlalu jauh dari kamera? Mari kita hitung. Misalkan saja ruangan ini sebagai balok ABCDEFGH. Kita akan menghitung panjang EC. EC merupakan sisi miring segitiga EAC dengan panjang EA 3 meter. Sedangkan AC merupakan sisi miring segitiga ABC dengan panjang AB 4 meter dan panjang BC 5 meter. Dengan teorema Pythagoras, kita dapatkan panjang AC, yaitu akar 41 meter. Sehingga bisa kembali kita lanjutkan menghitung panjang EC. Jadi sebenarnya jarak antar objek dan kamera tidak terlalu jauh, hanya sekitar 7 meter saja. Mungkin pemilihan jenis kamera atau penentuan titik pemasangannya perlu diperbaiki kembali. Menghitung jarak titik terhadap bidang. Tahukah kamu bahwa piramida di Mesir masih berdiri kokoh meski berusia lebih dari 4.000 tahun? Pada zaman dahulu,
bangunan megah ini digunakan sebagai makam penguasa Mesir yang dikenal dengan gelar Firaun. Pengukuran manual dengan alat ukur hanya bisa dilakukan dari luar, pada panjang rusuk-rusuknya saja. Alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 230 meter, sedangkan panjang rusuk tegaknya 214 meter. Harus dengan perhitungan untuk menentukan tinggi bangunan ini. Perhitungan jarak dari titik puncak piramida ke bidang alasnya. Coba kamu perhatikan. Misalkan titik P adalah puncak piramida, dan proyeksinya di bidang alas adalah titik P aksen. P aksen terletak pada perpotongan kedua diagonal bidang alas. Dengan demikian, terbentuk garis TP aksen yang tegak lurus dengan kedua diagonal tersebut. Panjang TP aksen inilah yang dimaksud dengan jarak dari titik P ke bidang alas. Dengan kata lain, tinggi piramida. Panjang diagonal sisi bidang alas piramida dapat kita tentukan dengan teorema Pythagoras, yaitu 325,27 meter. Kembali dengan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang TP aksen. Jadi dapat kita ketahui tinggi piramida adalah 139 meter. Karya besar ini membuktikan kehebatan arsitektur Mesir kuno. Nah, itu ya untuk videonya. Bagaimana? Kalian sudah memahaminya? Alhamdulillah, semoga kalian semua yang menonton video ini bisa memahaminya ya. Nah, lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal nih, teman-teman. Untuk contoh soal yang pertama yaitu Nashita berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nashita. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Nashita pada tabel. Kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat Anda, berapa jarak antara kota A dan C? Beri alasannya untuk jawaban Anda. Nah, di sini ada pengingat nih. Untuk soal ini, kita harus dapat mengingat tentang cara mencari panjang lintasan. Yang kedua, setelah itu kerjakan soal ini secara berurutan ya. Nah, yuk kita lanjut ke soalnya nih, teman-teman semua. Nah, di sini ada contoh nih, ada dua contoh untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, jadi kan di sini kita disuruh mencari panjang lintasan. Ketika kita ingin ke kota C dari kota A, kita bisa melalui jalan mana saja nih, seperti itu ya. Nah, yang pertama, kita bisa melewati A, kemudian ke D, kemudian ke C. Nah, panjang lintasannya yaitu berarti panjang atau jarak A ke D itu kan 20 km, kemudian ditambah jarak dari D ke C 23 km. Jadi, untuk panjang lintasan atau jarak A ke C melalui D, bisa kita dapat bahwa jaraknya itu sekitar 43 km. Nah, bagus ya, sudah paham? Masih kurang nih? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua, ketika kita ingin ke kota C dari kota A, kita bisa melewati
titik D dan titik B. Jadi muter dulu nih ya, dari titik A ke titik D, kemudian titik B, kemudian baru sampai ke titik C. Jadi ketika kita ingin menghitungnya, kita bisa menghitung dengan menjumlahkan nih jarak-jaraknya. Misalnya, jadi kita jumlahkan jarak A ke D itu kan 20 ditambah jarak D ke B itu kan 17 km. Berapa tuh? 37. Kemudian ditambah lagi jarak B ke C. Berarti 37 ditambah 18 hasilnya adalah 55 km. Kemudian kita bisa lagi nih, kita bisa melalui jalan-jalan yang lain untuk ke kota C. Coba yuk kita cari nih bersama-sama. Nah, kita bisa nih melalui A langsung ke C. Nah, berarti kita tuliskan A. Nah, kemudian tanda panah atau ini artinya ke C. Jaraknya itu adalah 27 km. Karena ini tidak melewati jalan-jalan yang lain atau dalam artian tidak berbelok-belok, jadi ini kita cuma mendapatkan satu jarak, yaitu jarak A ke C sebesar 27 km. Kemudian kita bisa lagi nih melalui jalan yang lain, misalnya dari A ke B, kemudian nah ini panah ke B ya teman-teman semua, ke B. Baru kita bisa sampai ke C. Jadi panjang atau sejauh mana sih kita bisa ke C dengan jalan A ke B kemudian ke C? Kita bisa jumlahkan nih. Berarti A ke B itu kan 16 km. Kemudian B ke C itu kan 18 km. Tinggal dijumlahkan saja, hasilnya adalah 34 km. 34 km ya teman-teman. Nah, terus kita cari lagi nih jarak yang lain. Yuk kita coba cari nih. Misalnya berarti ini kita bisa lewat A, kemudian ke B. Nah, dari A ke B. Dari A ke B. Kemudian ke D. Baru nih ke C. Ini D ya, ke D, kemudian ke C. Nah, berapa tuh jaraknya? Yuk kita hitung bareng-bareng. A ke B. A ke B itu jaraknya berapa? 16 km ditambah B ke C. B ke C itu kan 17 km. Berapa tuh dijumlah? 33 km ya. Kemudian kita jumlahkan lagi nih. 33 ditambah D ke C itu kan 23. Berarti berapa tuh? 56 km. Nah, jadi untuk jarak terpendeknya itu adalah 27 km, di mana kita bisa langsung nih ke kota C. Itu untuk jarak terpendeknya ya. Nah, untuk jumlah kemungkinan kita bisa melewati jalan-jalannya itu, kita bisa menggunakan 5 jalan yang sudah kita cari. Jalan A ke D kemudian ke C, jalan A ke D ke B kemudian ke C, jalan A langsung ke C, jalan A ke B langsung ke C, kemudian A ke B ke D baru ke C. Itu ya. Yang kita cari ada 5 jalan. Mungkin kalau misalnya teman-teman semua menemukan nih jalan-jalan yang belum dituliskan di sini, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, lanjut nih ke contoh soal selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal dan pembahasannya langsung nih. Nah, sebentar. Kita pakai ini dulu biar kelihatan. Oke, untuk contoh soalnya, Fatma mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 meter kali 3 meter kali 4 meter. Tepat di tengah
plafon kamar Fatma dipasang lampu. Jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah salah satu dinding kamar, berapakah jarak dari lampu ke saklar? Nah, itu untuk soalnya. Gimana, sudah paham? Oke, kita lanjut nih ke pembahasan. Nah, di sini ada ilustrasi kamarnya. Ketika kita melihat kamar ini, dan dari deskripsi soalnya, kan tepat di tengah plafon kamar Fatma dipasang lampu. Jadi di tengah plafon kamar Fatma itu ada lampu ini ya. Ini lampunya. Kita ibaratkan ini lampu. Nah, untuk saklarnya mungkin di gambar ini tidak terlihat ya. Oke, kita ilustrasikan saja ke dalam bentuk balok. Nah, berarti ini ya, kita bisa ilustrasikan seperti gambar di sini. Dari gambar yang ini, kita bisa ilustrasikan ke gambar yang ini. Nah, jadi di sini, di gambar yang ini, kita bisa menentukan titik di mana kamar Fatma ini dipasang lampu. Nah, titik L ini itu diibaratkan sebagai titik tempat dipasangnya lampu. Kemudian untuk yang S ini sebagai titik dipasangnya saklar. Udah ya, sudah terbayangkan ya posisi dari lampu dan saklarnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan kita bisa cari nih. Nah, di sini kita bisa terbentuk sebuah segitiga. Kita bisa keluarkan ke sini. Nah, ini segitiga siku-siku. Oke, paham ya? Nah, di sini udah ada pemisalannya nih. Nah, kemudian kita bisa mencari nih panjang ruas garis PS. Garis PS ini itu kan merupakan panjang dari titik tengah EH ke saklar. Nah, jadi untuk mencarinya itu kita bisa dengan setengah dari EA. Nah, ketika PS ini kita tarik ke bawah lagi, kan panjangnya itu akan sama dengan EA. Maka untuk mencari PS ini adalah setengah dari EA atau AE ya teman-teman semua. Maka hasilnya adalah 2. Kita lanjut nih ke mencari garis PL. Garis PL itu kan titik tengah EH ke lampu ya. Ini ya teman-teman. Nah, yang ini aja nih biar nggak bingung. Oke, selanjutnya cara mencarinya itu sama kayak PS. Kita membuat garis panjang nih, atau kita teruskan panjang garis PL ini sampai ke garis FG, sampai ke sini. Nah, itu kan panjangnya sama dengan EF, ya nggak? Iya ya. Jadi untuk mencari PL itu adalah setengah dari EF. Jadi setengah dari EF itu adalah 3/2 atau kita bisa tuliskan dengan 1,5 meter ya. Kita gunakan satuan meter. Oke, lanjut. Perhatikan segitiga LPS, siku-siku di P. Nah, segitiga yang ini ya, kita perhatikan. Nih, yang ini. Perhatikan, oke. Berdasarkan teorema Pythagoras, lagi-lagi dengan bantuan teorema Pythagoras diperoleh hubungan. Ini merupakan rumus Pythagoras, yaitu LS kuadrat sama dengan LP kuadrat ditambah PS kuadrat. Nah, menghasilkan LS-nya itu adalah 2,5. Jadi, panjang kabel terpendek yang diperlukan Andi untuk menghubungkan lampu dan saklar adalah 2,5 meter. Oke, itu untuk contoh soalnya. Kita lanjut lagi nih ke contoh soal yang ketiga. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, bunyinya yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 9. Buat ilustrasi langkah menentukan jarak titik F ke bidang B, E, G. Oke, nah di sini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, hubungkan titik F dengan titik H. Kemudian diperoleh perpotongan ruas garis HF dengan BEG. Misal, perpotongan itu kita beri nama O. Jadi perpotongannya itu ini ya. Nih. Nah,
Udah ya, terlihat? Oke, kita lanjut nih ke langkah yang kedua. Hubungkan titik O dengan titik B, karena titik O dan titik B terletak pada bidang BEG. Coba kita cari titik B. Nah, titik B di sini ya, di pojok. Kita hubungkan nih dengan O. Nah, di sini ya, oke. Oke, kita lanjut nih ke langkah ketiga. Misal P adalah proyeksi titik F. Nah, P ini proyeksi titik F pada bidang BEG. Jarak titik F ke bidang BEG adalah panjang ruas garis FP. Jadi jarak titik F ke bidang BEG itu merupakan panjang ruas garis FP. Jadi ketika kita ingin mencari jarak titik F ke BEG, itu kita bisa menggunakan jarak dari F ke P atau panjang dari F ke P gitu ya. Nah, kita keluarkan nih segitiga yang ada di dalam yang sudah dilingkarin ini, kita keluarkan. Nah, akan terbentuk seperti ini. Jadi itu merupakan ilustrasi untuk menentukan jarak dari F ke bidang BEG. Intinya kita mencari panjang FP untuk mencari jarak titik F ke bidang BEG. Nah, itu mungkin untuk contoh soalnya dan materinya sudah selesai sampai sini. Lanjut kita kembali ke home. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu yaitu kuis. Nah, di sini saya menampilkan 3 level kuis di mana setiap levelnya ini itu nantinya menunjukkan tingkatan soalnya. Misal, level 1 itu tingkatan soalnya itu lebih mudah, level 2 sedang, dan level 3 itu lebih sulit. Atau biasa kita sebut dengan soal HOT, High Order Thinking Skill. Betul teman-teman? Oke, kita lanjut nih. Kita dari soal yang lebih mudah dulu ya. Nah, ke level 1. Di level 1 ini cuma ada satu soal. Soalnya yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, hitunglah jarak antar titik-titik berikut. Jarak antar titik A dan G, jarak antar titik D dan F, jarak antar titik A dan C, dan jarak antar titik B dan G. Kita lanjut. Jarak titik A ke G atau biasa kita sebut dengan panjang diagonal ruang AG. Jadi, A ke G itu merupakan panjang diagonal. Nah, jarak titik D dan F adalah panjang diagonal ruang DF. Panjang ruang diagonal DF. Nah, ini ya. Kemudian yang C itu jarak titik A dan C adalah panjang diagonal bidang AC. A ke C. Jadi di alas ini, oke. Nah, jarak titik B dan G adalah panjang diagonal bidang BG. BG. Jadi diagonal bidang sisi ini ya di kubus. Nah, untuk clue dalam mengajarkan soal ini, jadi gampang banget. Ketika kita disuruh mencari panjang diagonal ruang, maka tinggal A akar 3. Oke? Paham? Oke. Jadi A ini merupakan panjang sisi atau panjang rusuknya. Oke. Kemudian ketika kita ingin mencari diagonal bidang atau sisi ya, di sisi, itu kita bisa menggunakan A akar 2. Oke, dengan A yang sama ya, itu rusuknya. Jadi kita mulai nih. Jarak A ke G. A ke G kan itu diagonal ruang, maka A akar 3, maka 8 akar 3. Oke, kita tuliskan di sini. Nah, di sini panjang diagonal ruang DF. Ruang DF. DF itu panjangnya diagonal ruang itu sama A akar 3, maka 8 akar 3. Oke, kita lanjut ke diagonal bidang AC. Kalau diagonal bidang tadi apa? A akar 2, maka 8 akar 2. Maaf ya kalau jelek angka 2-nya. Nah, kita lanjut nih ke diagonal bidang BG. Sama, yaitu 8 akar 2. Nah, mudah sekali bukan untuk soal di level yang pertama.
pertama. Kita lanjut nih ke level yang kedua. Oke, kita lanjut ke level yang kedua. Sebelumnya kita ke home dulu, ke home quiz. Kita pencet level kedua. Nah, di level kedua ini kita ada tiga soal. Untuk soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm, titik M adalah titik tengah BC. Berapakah jarak M ke EG? Coba teman-teman semua yang menonton video ini, kalian hitung nih bareng-bareng. Oke, aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita coba nih. Kita pilih jawaban D. Wah, ternyata salah nih. Tapi tenang saja, di sini ada pembahasannya. Oke, kita lihat. Jadi, ini untuk pembahasan soal yang pertama. Kita misalkan jarak M ke ruas garis EG adalah PM. Nah, ini untuk perhitungannya. Jadi, diperoleh jarak M ke EG adalah 6 akar 2. Oke ya, kita tutup. Jadi, jawabannya adalah B. Oke. Kita next ke soal yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik T merupakan titik tengah CG. Berapakah jarak titik T ke garis HB? Yuk coba teman-teman hitung lagi nih untuk soal yang kedua. Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita coba pilih nih jawaban yang soal nomor 2. Coba kita pilih B ya. Wah, ternyata salah lagi nih. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, ini untuk pembahasannya. Perhatikan gambar. BT itu sama dengan TH, sehingga segitiga BTH adalah segitiga sama kaki. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, kemudian kita peroleh titik T atau panjang jarak atau panjang TB-nya atau jarak, mohon maaf ya teman-teman semua, itu adalah 180. Kemudian TB-nya, TB itu kan akar dari 180, jadi ini tuh TB kuadratnya ya, yang 180 itu TB kuadrat. Kalau untuk TB-nya 6 akar 5 cm. Kita bisa memperoleh HB-nya. Nah, itu ya untuk pembahasannya, teman-teman semua bisa lihat di layar. Jadi, titik T ke garis HB adalah 6 akar 2. Jawabannya adalah A. Harusnya kita tadi memilih A ya, teman-teman semua. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10, berapakah jarak titik H ke garis AC? Nah, masih sama, yuk teman-teman hitung semuanya. Yang menonton video ini, kita hitung nih soal nomor 3. Aku hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Hore, kita lanjut nih, kita milih. Misalnya kita pilih C. Wah, benar. Ternyata benar ya, karena ini merupakan soal terakhir, kita lanjut ke level 3. Wah, deg-degan nih teman-teman semua, karena level 3 ini akan semakin sulit. Nah, bentuk soal level ketiga ini adalah esai. Diketahui kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 8 cm, titik Q adalah titik tengah rusuk BF. Tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Oke, coba teman-teman hitung nih. Bagaimana? Sudah? Oke, kalau begitu aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat langsung nih ke pembahasan. Ini untuk pembahasan soal yang pertama di level 3. Jadi untuk jarak titik H ke bidang ACQ adalah 4 akar 6 cm. Oke, kita next ke soal yang kedua. Diketahui 5 beraturan TABCD dengan AB sama dengan 8 cm dan TA sama dengan 12 cm. Hitung jarak titik T ke bidang ABCD. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari soal ini. Ini untuk pembahasannya. Nah, di sini ada sebuah piramid. Oke, sebuah piramid atau kalau di matematika kita sebut dengan limas.
Ini 5 ya teman-teman semua. Jadi jarak titik T atau titik puncak dari 5 ini ke bidang ABCD, ke alasnya itu adalah 4 akar 7 cm. Oke, itu untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, hitung jarak titik G ke bidang BDE. Kita lanjut saja nih ya ke pembahasan. Nah, ini untuk pembahasannya. Jadi untuk AC sama dengan BE, sama dengan BD, sama dengan DE, sama dengan 12 akar 2 merupakan diagonal bidang. Maka AG itu 12 akar 3 atau diagonal ruang. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat nih untuk proses pengerjaannya di layar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jarak titik G ke bidang BDE, jarak titik G ke bidang BDE adalah GN. Jadi, kita mencari GN untuk menentukan jarak G ke bidang BDE. Maka hasilnya yaitu 8 akar 3 cm. Nah, itu ya untuk kuisnya. Kita sudah mengerjakan kuis dari level 1 sampai level 3. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video pembelajaran ini. Terima kasih dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.